Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fakta unik dan menarik dari negara Somalia. Yuk, simak videonya sampai habis. Jujur ya, pas gue denger kata Somalia, yang kebayang di kepala tuh, ya gitu deh, mungkin sama kayak yang ada di pikiran kalian sekarang. Siap buat dibikin kaget? Oke deh, nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu lokasi. Lokasi ini penting banget buat memahami kenapa Somalia punya posisi yang strategis. Jadi Somalia ini letaknya tuh di bagian paling timur benua Afrika, yang sering disebut sebagai Tanduk Afrika. Tanduk Afrika ini adalah wilayah yang sangat penting di peta dunia. Kenapa disebut Tanduk Afrika? Ya karena bentuknya kalau dilihat di peta, emang mirip tanduk badak gitu, menjorok ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Bentuk geografis ini bikin Somalia jadi titik penting. Posisi di Tanduk Afrika ini bikin Somalia jadi strategis banget dari zaman Baheula. Jadi jalur perdagangan penting antara Afrika, Timur Tengah, sama Asia. Jalur ini udah dipakai ribuan tahun. Somalia ini bertetangga sama beberapa negara, Djibouti di barat laut, Ethiopia di barat, dan Kenya di barat daya. Hubungan dengan negara-negara ini juga mempengaruhi dinamika regional. Perbatasan-perbatasan ini bukan cuma garis di peta, tapi juga area di mana budaya seringkali bercampur. Pertukaran budaya ini memperkaya kehidupan masyarakat di perbatasan. Somalia ini punya lanskap yang beragam, meskipun sebagian besar wilayahnya itu semi kering dan kering. Dari dataran pesisir hingga pegunungan di utara, semuanya punya karakteristik unik. Keberagaman lanskap ini tentunya juga ngaruh ke cara hidup masyarakatnya, dari yang nelayan di pesisir sampai yang nomaden di pedalaman. Setiap kelompok punya cara hidup egoisin dan lingkungan mereka nih. Nah, ini dia salah satu fakta yang bikin gue pribadi kaget banget. Siapa sangka, Somalia itu punya garis pantai terpanjang di daratan utama Afrika. Panjangnya itu sekitar 3.333 km. Dengan garis pantai sepanjang itu, Somalia menghadap langsung ke Samudra Hindia dan Teluk Aden. Punya garis pantai sepanjang ini tuh, artinya potensi maritimnya gede banget. Mulai dari perikanan, yang jadi salah satu sumber penghidupan penting buat masyarakat pesisir. Akses ke Samudra Hindia dan Teluk Aden ini juga berarti Somalia berada di jalur pelayaran internasional yang super sibuk. Sekarang kita geser ke aspek bahasa. Di Somalia ada dua bahasa resmi yang diakui dan digunakan luas, yaitu bahasa Somali dan bahasa Arab. Bahasa Somali ini adalah bahasa ibu bagi sebagian besar penduduknya dan termasuk dalam rumpun bahasa Kushitik. Islam kan agama mayoritas di Somalia, jadi bahasa Arab punya peran penting banget dalam kehidupan religius, kayak buat baca Al-Quran dan ibadah. Chapter 4 Pelaut Legendaris Somalia mengarungi samudra sejak dulu kala. Ngomongin Somalia, nggak lengkap rasanya kalau nggak ngebahas sejarah maritimnya yang gokil. Dari dulu, orang Somalia udah dikenal sebagai pelaut yang handal. Percaya nggak, orang-orang Somalia ini udah jadi pelaut dan pedagang ulung di Samudra Hindia sejak berabad-abad yang lalu. Mereka menjelajahi lautan dengan keberanian yang luar biasa. Mereka punya pengetahuan navigasi yang canggih buat zamannya, ngerti soal angin muson, dan berani banget ngarungi lautan luas. Mereka berdagang rempah-rempah, kemenyan, mur, emas, dan berbagai komoditas berharga lainnya. Gading dan budak. Perdagangan ini membuat mereka sangat kaya dan berpengaruh. Pelabuhan-pelabuhan kuno di pesisir Somalia kayak Opone, Malau, atau Sarapion, itu jadi pusat perdagangan yang ramai banget. Pelabuhan-pelabuhan ini selalu sibuk dengan aktivitas perdagangan. Mereka biasanya pakai kapal layar tradisional yang disebut beden atau dhow, yang lincah dan tangguh buat ngarungi Samudra Hindia. Kapal-kapal ini sangat cocok untuk perjalanan jauh. Chapter 5. Sekarang kita mampir ke ibu kotanya, Mogadishu, atau yang sering juga disebut Samar oleh penduduk lokal. Samar ini bukan cuma sekadar ibu kota administratif, tapi juga kota terbesar di Somalia. Sebagai pusat ekonomi, Mogadishu itu kayak magnet. Banyak aktivitas perdagangan dan bisnis terkonsentrasi di sini. Secara budaya, Mogadishu juga punya banyak cerita. Kota ini dulunya dikenal sebagai permata putih Samudra Hindia, karena bangunan-bangunannya yang indah dengan arsitektur campuran Afrika, Arab, dan bahkan pengaruh Eropa.
Chapter 6, siapa bilang Somalia itu cuma soal padang pasir dan konflik? Eits, jangan salah. Negara ini punya banyak hal yang bisa bikin kita kagum. Negara ini punya warisan seni dan musik tradisional yang kaya banget dan memesona. Seni mereka mencerminkan sejarah panjang dan budaya yang beragam. Puisi misalnya, punya tempat yang sangat terhormat dalam budaya Somali. Puisi ini seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Mereka punya tradisi lisan yang kuat, di mana penyair-penyair itu kayak rockstar. Kata-katanya bisa ngasih pengaruh besar di masyarakat. Puisi mereka bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Terus, ada juga tarian-tarian tradisional yang energik dan penuh makna. Tarian ini seringkali menceritakan kisah-kisah dari masa lalu. Salah satu tarian yang terkenal misalnya Daanto, yang ritmis dan sering diiringi tepuk tangan dan nyanyian. Tarian ini sangat populer di kalangan masyarakat. Musik tradisional Somalia ini seringkali liriknya puitis, nyeritain soal cinta, kehidupan, alam, atau bahkan kritik sosial. Musik ini adalah cerminan dari jiwa dan hati masyarakat Somalia. Chapter 7. Fakta terakhir yang mau gue bagi ini mungkin kedengerannya agak unik, tapi penting banget buat ngerti kehidupan di Somalia. Ternyata, Somalia itu punya salah satu populasi unta terbesar di dunia. Iya, unta. Hewan yang identik sama gurun pasir itu. Buat orang Somalia, unta ini bukan cuma sekadar hewan ternak biasa, tapi udah kayak bagian dari keluarga, sahabat, dan aset yang sangat berharga. Unta di Somalia itu multifungsi banget. Pertama, jelas buat transportasi. Susu unta jadi simbol otorisi buat masyarakat Somalia. Outro. Gimana guys? Setelah dengerin fakta-fakta tadi, pandangan kalian soal Somalia jadi sedikit berubah nggak? Dari garis pantainya yang mecahin rekor, sejarah maritimnya yang kaya, sampai budayanya yang unik dengan unta sebagai bagian pentingnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga gue ini bisa mau sedikit wawasan, dan bikin mesin kita lebih bijak bermain lebih di dunia.